wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafa Koryanggraini dengan NIM 21514010 dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan agama, ilmu, budaya, dan seni beserta peranannya. Guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Husain Rifai, Magister Pendidikan. Memasuki materi yang pertama yaitu agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak dan gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Unsur-unsur agama sendiri menurut Leigh, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Pertama, kepercayaan agama, kedua, simbol agama, ketiga, praktik keagamaan, keempat, pengalaman keagamaan, dan yang terakhir, umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Pertama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu peranannya dalam kehidupan agama itu seperti apa? Oke, peran yang pertama adalah agama sebagai kompas nilai-nilai untuk mengarahkan manusia melakukan kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Karena dalam agama, Tuhan Yang Maha Esa memberikan arahan mana nih yang baik dan mana nih yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya agama, kita bisa tahu arahan yang baik untuk kita ambil ke depannya. Kedua, peran bagi masyarakat. Agama menjadi fondasi nilai-nilai dalam membangun bangsa dan negara yang kokoh, damai, dan toleran. Tiap agama pastinya mengajarkan mengenai cinta damai serta mencegah permusuhan. Jadi kita akan belajar untuk toleran, lalu terciptalah perdamaian yang akhirnya membangun sebuah kekokohan dalam bernegara dan berbangsa. Berperan dalam memberikan kekuatan batin, perasaan bahagia, merasa terlindungi, dan rasa puas. Perasaan tersebut muncul ketika manusia sudah mampu menyeimbangkan segala perbuatan-perbuatan kebajikan yang sudah dilakukan dan dipelajari dalam agamanya. Dan yang terakhir, berperan sebagai identitas tiap umat penganut agamanya masing-masing. Walaupun pada dasarnya tiap agama itu mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan, tetapi ada juga pembeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Namun, dengan adanya pembeda tersebut bukan berarti dijadikan ajang diskriminatif, tetapi dijadikan sebagai ciri khas bagi tiap umat penganutnya yang pastinya satu sama lain harus saling menghormati. Materi yang selanjutnya mengenai ilmu. Jadi istilah ilmu ini udah gak familiar lagi dalam diri kita. Ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam ilmu tertentu. Lalu peranan dalam kehidupan ilmu itu apa aja? Peran yang pertama yaitu berperan memajukan kehidupan. Dengan adanya ilmu, kita pasti akan paham mengenai suatu hal yang tidak kita ketahui dan hal tersebut akan membuat kita berubah dan berkembang. Dan ilmu itu kan terus berkembang ya, jadi kita juga akan mengikuti perkembangan tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan memajukan kehidupan. Dan hal ini akan berpengaruh pada kemajuan bangsa. Kedua, berperan sebagai penentu benar dan salahnya suatu hal, di mana ilmu itu pasti merujuk ke kebenaran. Jadi kita bisa membedakan nih mana yang baik dan mana yang buruk dengan adanya ilmu tersebut. Jadi kita semua bisa bijak dalam mengambil keputusan yang akan kita ambil ke depannya dan berhati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Yang ketiga, berperan sebagai wadah mencapai kesuksesan. Hampir dapat dipastikan keberhasilan atau kesuksesan seseorang ataupun suatu hal selalu berkaitan dengan ilmu yang dimiliki. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin berpeluang besar ia bisa mencapai kesuksesan. Keempat, berperan memprediksi suatu hal yang akan terjadi. Ilmu akan memberikan sebab akibat suatu hal ataupun peristiwa. Maka manusia menjadi tahu dan akan memprediksi hal apa yang akan terjadi selanjutnya dalam suatu peristiwa tersebut. Lalu memasuki materi yang ketiga yaitu budaya. Istilah budaya sudah melekat dan sering terdengar di telinga kita. Karena di Indonesia juga memiliki banyak beragam budaya yang tersebar di penjuru wilayahnya. Kata budaya sendiri merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal.
Namun, pada intinya, budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Unsur budaya sendiri terdiri dari bahasa, religi, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, dan kesenian. Lalu, peranannya apa aja dalam kehidupan? Pertama yaitu budaya berperan sebagai norma untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk budaya adalah norma sosial dan bentuk norma yang lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar manusia dalam bertingkah laku, sehingga budaya berperan juga sebagai pembentuk sikap dan perilaku. Kedua, berperan sebagai identitas yang melekat di suatu wilayah yang dapat membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Jadi, adanya budaya ini kita bisa membedakan nih, oh budaya di sini tuh seperti ini, budaya di sana itu seperti itu. Lalu budaya tersebut dijadikan ciri khas berupa keunikan yang menjadi identitas. Yang ketiga, berperan dalam mempererat persaudaraan. Walaupun tiap individu itu berbeda, tetapi dengan adanya budaya yang sama, kita semua bisa menjalin hubungan yang baik dan hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan. Yang terakhir, sebagai wadah menyalurkan perasaan kehidupan. Budaya menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat ditunjukkan dengan sebuah kebudayaan yang berupa karya yang di dalamnya penuh akan makna ataupun ungkapan perasaan masyarakat mengenai kehidupan yang diabadikan dalam kebudayaan tersebut. Karya terakhir yaitu seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seni memiliki beberapa arti. Yang pertama, keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan lain sebagainya. Kedua, karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, dan ukiran. Dan secara umum, seni dapat diartikan sebagai keahlian dalam membuat karya yang dilihat berdasarkan keindahan, fungsi, bentuk, makna, dan sebagainya. Seni memiliki cabang-cabangnya tersendiri, yakni ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama, dan seni budaya. Lalu, peran seni dalam kehidupan. Pertama, seni sebagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melengkapi dirinya dengan peralatan dan perlengkapan guna membantu pekerjaan. Adapun perlengkapan dan alat yang dibutuhkan untuk upacara keagamaan, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan untuk sehari-hari. Kedua, seni sebagai media ungkapan, terapi, dan komunikasi. Ditinjau dari ruang lingkup kejiwaan dan ilmu jiwa, seni sering digunakan sebagai alat ungkapan, terapi, dan komunikasi. Hal tersebut tercermin dari seni yang digunakan sebagai alat pengobatan, bahkan sampai hiburan. Sebagai contoh, manusia berkarya dengan melukis, membuat patung, menciptakan lagu, membuat lagu, dan merencanakan drama. Tujuannya sebagai media hiburan semua orang dan untuk bersantai melepaskan penat dalam dirinya.